anak halu, jomblo, dan berulah. Hah, bola? Hai, guys sekalian, pernahkah kalian kepo? Sebenarnya kehadiran teknologi itu udah ada sejak zaman kapan sih? Apakah teknologi udah ada sejak zaman Fir'aun mungkin? Kalau sekarang kan kita mudah aja ya berkomunikasi menggunakan handphone. Kita bisa telepon-teleponan, chatting-chattingan. Hai sayang. Tapi kalau zaman dulu komunikasinya gimana? Suamiku. Kalau aku pastinya kepo banget lah ya. Sampai aku bacain banyak sekali sumber dan website. Aku survei sana sini. Karena ternyata guys, beberapa teknologi modern yang zaman now udah kita miliki itu sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Kok bisa? Jadi berikut rangkuman 5 teknologi canggih yang sudah ada di zaman sebelum Masehi. Yang pertama adalah baterai Baghdad. Guys sekalian, melansir dari Wikipedia, Kompas.com, dan puluhan website lainnya, pada tahun 1936, orang-orang dikejutkan dengan penemuan vas berlistrik di sebuah gua di desa Huyut Rabowa dekat Baghdad, Irak. Nah, bentuknya itu kayak gini nih. Jadi dia bentuknya itu kayak vas, terus dalamnya ada isi-isian besi untuk memasukkan cairan asap. Nah, diperkirakan baterai Baghdad atau vas berlistrik ini berusia sekitar 2000 sampai 5000 tahun dari zaman Parthia atau Sasania. Ada juga buku kuno dari India yang mengatakan bahwa baterai ini tuh sebenarnya diproduksi dari zamannya Maharaja Rama di India 5000 tahun sebelum Masehi. Kok bisa ya orang zaman dulu itu punya ide buat nyiptain benda kayak gini? Bahkan loh guys, sampai sekarang itu sebenarnya belum ada kepastian gunanya vas berlistrik ini tuh apa. Kalau menurut kalian gunanya baterai Baghdad ini apa zaman dulu? Komen dong di kolom komenku. Yang kedua adalah komputer. Iya guys, komputer. Tapi bukan komputer yang buat main Valorant atau Minecraft ya guys ya. Melansir dari CNN Indonesia, Science Kompas, Kumparan.com, dan Video Artub, ini tuh sebenarnya mekanisme komputer yang tertua dan terumit yang pernah dibuat oleh masyarakat Babilonia. Diperkirakan mekanisme komputer ini sudah ada sejak tahun 150 sampai 100 sebelum Masehi dan dinamakan Antikythera Mechanism. Ini nih guys fotonya. Nah, Antikythera Mechanism ini sendiri ditemukan pada tahun 1902 di Antikythera Yunani dalam sebuah kapal Romawi kuno. Jadi, seperti ini ilustrasinya. Mekanisme Antikythera ini juga disebut sebagai kalkulator astronomi, yang dimana orang Babilonia zaman dulu itu bakalan menarik atau memutar tuas yang paling besar, dan tuas yang paling besar ini akan menggerakkan roda-roda kecil gigi lainnya yang ada dalam mekanisme ini, dan dia akan bekerja menyerupai sistem kerja tata surya kita. Oleh karena itu, alat ini tuh bisa memprediksi mulai dari fase bulan, matahari, dan juga planet-planet sebagai kalender. Setelah itu memprediksi kapan datang waktunya gerhana bulan dan juga gerhana matahari, melihat jajaran dan orbit planet-planet di sistem tata surya kita, dan bahkan sampai memprediksi adanya anomali matahari serta bulan. Wah, gile. Salah! Satu sih yang alat ini nggak bisa prediksi, yaitu kapan waktunya dia akan mencintai diriku. Enggak guys, canda. Kok bisa ya orang zaman dulu kepikiran buat kayak ginian? Yang ketiga adalah AC. Nah, kepikiran nggak? AC zaman sebelum Masehi itu kayak gimana sih guys? Nah, melansir dari BBC.com, Kumparan.com, dan berbagai macam website lainnya, AC ini tuh sebenarnya disebut sebagai penangkap angin. Dan sistemnya tuh sebenarnya simple kok. Jadi, ini tuh cara kerjanya sama seperti ventilasi, namun bentuknya itu kayak cerobong gede-gede dengan pilar-pilar gitu, dan dibangun lebih tinggi dari rumah-rumah warga. Contohnya kayak gini nih. Jadi, seperti yang kita tahu, kalau misalnya makin tinggi bangunan dan gak ada penghalang, maka anginnya kan akan makin kencang ya yang menerpa. Wush, kayak rintangan hidup. Oh my god. Kepencet guys, maaf like. Angin-angin tadi itu akan ditangkap oleh penangkap angin melalui celah-celah pilarnya dan akan langsung disalurkan ke rumah-rumah warga.
Walaupun simple, alat ini tuh ternyata guys bisa mengurangi suhu ruangan hingga 10 derajat Celcius atau bahkan lebih guys. Wow. Jadi yang awalnya mungkin suhu Timur Tengah itu sekitar 40 derajat Celciusan, karena penangkap angin ini suhunya bisa menjadi 30 derajat Celciusan guys. Namun ada kontroversi mengenai asal muasal dari AC ilmiah ini. Wah, AC ilmiah jadi guys. Ada lukisan di dekat Luxor yang mengatakan bahwa AC ini berasal dari 1500 tahun sebelum Masehi di zamannya Fir'aun. Namun ada juga reruntuhan kuil Persia berusia 400 tahun sebelum Masehi yang juga memiliki arsitektur yang sama persis plek guys dengan AC ilmiah ini guys. Yang keempat adalah pintu otomatis. Melansir dari wikipedia.com, manusa.com, medium.com dan sumber lainnya, ada bapak-bapak bernama Hero of Alexandria. Tapi ini bukan sembarang bapak-bapak ya guys ya. Dia adalah matematikawan Yunani kuno dengan pintu otomatis sebagai salah satu ciptaannya. Wadidaw, senggol dong, slebel. Apa sih? Oke, jadi seperti ini mekanismenya. Nah, di kuil ini itu ada sebuah perapian. Pertama-tama, orang-orang harus menyalakan perapian tersebut. Nah, kalau misalnya sudah nyala, Bapak Heru ini itu mengalirkan kalor atau panas, ini yang udah kita pelajari dari SD ya, ke tungku air di bawah daripada kuil itu. Apa yang terjadi kalau kita memanaskan air? Ya, benar, bakal blubub-blubub. Terus Bapak Heru ini memasang pipa yang akan mengalirkan air dari tungku tersebut ke sebuah ember ya. Yang dimana sebuah ember ini itu sudah diikat dengan tali ke bawah tuas pintunya, kayak gini nih. Nah terus, kalau misalnya air di embernya makin banyak, maka embernya kan akan jatuh ya, kebanyakan beban hidup. Maka ember ini akan menarik tali-tali tersebut dan memutar tuas pintu otomatis. Dan jadilah, pintu itu akan terbuka secara otomatis. Kalau misalnya mau ditutup, ya dimatiin lagi guys perapiannya. Cuma lo guys, memang lama banget prosesnya. Kita bisa ngopi sambil nunggu pintunya buka ya kan. Tapi pada zaman itu pastinya ini adalah teknologi yang sangat canggih. Buru-buru zaman itu, orang zaman sekarang aja aku mikir bahwa teknologi ini tuh sudah sangat canggih. Kok bisa gitu kan ya? Orang zaman dulu kepikiran untuk membuat pintu otomatis. Terus juga ada filosofinya nih dari pembuatan pintu otomatis. Katanya menurut kepercayaan orang Yunani, filosofinya adalah seolah-olah para dewa yang menjaga kuil itu tuh seperti membukakan pintunya kepada para orang Yunani atau kaum Yunani yang ingin beribadah. Sama sepertiku yang akan selalu membukakan hatiku untuk kamu. Apa sih, Bu? Yang kelima adalah vending machine. Emang bisa? Bisa dong, masa enggak? Tapi bedanya dengan vending machine zaman now, kalau vending machine zaman now itu kan bisa mengeluarkan snack, soda, dan berbagai macam makanan lainnya. Tapi kalau vending machine zaman Yunani kuno ini hanya bisa mengeluarkan air suci. Vending machine ini tuh berbentuk seperti tungku besar yang diisi full dengan air suci. Dan dalamnya itu ada kayak jengkit-jengkit sih kalau kataku. Kalau orang Yunani kuno memasukkan koin, koinnya akan jatuh ke piringan salah satu sisi dari jungkat-jungkitnya dan akan mengangkat sisi lainnya untuk membuka katup. Air sucinya itu akan langsung mengalir ke arah kerannya sampai koinnya jatuh. Maka kan jungkat-jungkitnya akan kembali seimbang seperti ini. Nah, katupnya akan menutup kembali. Gile guys, walaupun saintifiknya simple, tapi masuk kadal guys, dan canggih banget gitu loh. Di samping 5 benda yang sudah aku sebutkan tadi, sebenarnya masih ada banyak teknologi zaman sebelum Masehi seperti reaktor nuklir, struktur rumit piramida Giza, robot, operasi plastik, dan lain sebagainya. Aku nggak bisa sebutin satu-satu karena memang sebanyak itu guys. Tapi aku jadi kepikiran, ada quotes, manusia itu makhluk primitif. Kalau kita pikir-pikir, bener juga guys. Karena teknologi yang kita udah kira paling canggih, sophisticated, wadidaw, di zaman now yang kita miliki ya, ternyata itu udah ada guys sejak zaman dulu. Ada beberapa ilmuwan yang mengatakan bahwa malahan zaman dulu itu lebih canggih daripada zaman now. Setelah aku membaca semua research ini, memang aku sadari bahwa manusia itu tidak tahu apa-apa. Seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Luqman ayat 27 sampai 28, bahwa ilmu manusia itu kayak setetes tinta di 7 samudra yang luas. Di luar nalar coy. Makanya guys, emang sudah sepatutnya lah kita sebagai manusia itu menjalankan tugas kita untuk terus belajar, dan belajar, mengungkapkan misteri dunia dan alam semesta dari segi aspek ilmu pengetahuan manapun, agar kita itu bisa lebih paham akan tujuan manusia diciptakan di dunia ini. Wazee!
Jadi gitu guys sekalian, teknologi modern ada sejak sebelum Masehi. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi. Ciao.